Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa amalal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyul ikhwah muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, Rabbul Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat karunia-Nya sehingga pagi hari ini, di hari yang ketiga dari bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat afiat. Mudah-mudahan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk taat ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapatkan pahala yang paripurna yang akan menemani kita dunia dan akhirat. Bukan hanya secara zahir ibadah puasa kita sah, tapi secara batin, secara hakikat puasa juga sah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlampau kita overconfident, jangan terlampau kita yakin bahwa ibadah puasa kita sudah sempurna, karena Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal 'atas wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, dari 30 hari bulan Ramadannya, dari 30 malam qiyamul lail di bulan Ramadannya, illal 'atas wal ju', kecuali siang hari mendapatkan laparnya doang, malam hari hanya mendapatkan begadangnya saja. Dan ini bukan sedikit, kata Nabi, kam min shaimin, bahkan juga dalam lafaz yang lain, rubba shaimin, kebanyakannya orang yang puasa itu nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuman lapar dan haus saja. Orang lapar ikutan lapar, orang haus ikutan haus, orang begadang ikutan begadang, tapi nggak dapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya batal bukan karena makan, puasanya batal bukan karena minum, tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Kenapa? Karena puasanya hanya puasa zahir saja, hanya ikutan gak makan saja, ikutan gak minum saja, tetapi batinnya tidak ikutan puasa, syahwatnya tidak ikutan diikat dan ditarbiyah. Ya, puasa mah puasa, tapi lisan senantiasa dusta. Puasa mah puasa, tapi hawa nafsu tidak terkendali. Mata nggak berhenti, nggak puasa dari melihat yang haram, ya, melihat yang dengan syahwat. Hati yang dibayangin bukannya Allah, hatinya yang dibayangkan bukan keindahan kemuliaan di sisi Allah, tapi keindahan-keindahan duniawi saja. Ya, banyak. Dan kata Nabi ini, masya Allahnya, bukan sedikit, banyak yang model begini, banyak. Maka orang yang seperti ini ketika keluar bulan Ramadan tidak bertambah apa-apa dari kebaikan dirinya, takwanya nggak bertambah, kesolehannya nggak bertambah, posisinya dengan Allah nggak makin dekat, nggak makin qarib. Maka puasalah dohir, puasakan juga batin kita.
Dohir kita puasa sudah benar, secara fikih sudah sah, tetapi batin juga harus puasa, ya. Lintasan-lintasan duniawi yang biasanya liar dalam diri kita harus bisa kita ikat, harus bisa kita tarbiyah. Kebanyakan bulan Ramadan ributnya masih ribut perkara duniawi aja, ya. Begitu menjelang maghrib, belum lama, belum keluar Ramadannya, belum keluar bulan Ramadannya, tapi begitu maghrib ribut soal rebutan menu buka puasa. Suaminya pengen kolak biji salak, bininya pengen kolak biji ketapang. Ribut maghrib, ya. Anak dan orang tua juga ribut apa soal baju lebaran, soal cat rumah, yang ini pengen pink, yang ini pengen hijau, rame, ya. Ternyata keributan kita di bulan Ramadan masih soal perkara-perkara dunia. Mudik apa enggak mudik, pulang mudiknya kemana, ke kanan apa ke kiri, ke Lampung apa ke Jawa, rame soal itu, ya. Maka marilah kita tarbiyah diri kita di bulan Ramadan. Dohir kita ditarbiyah, batin juga kita tarbiyah. Apalagi di situasi seperti sekarang ini. Ayo kita kalem soal dunia, ayo kita ngotot soal akhirat. Perkara-perkara dunia kalem aja. Ada uang kita jalan, aman kita mudik. Enggak aman ya jadi lebaran tetap walaupun kita di Tangerang. Nggak jadi lebaran tahun ini, kenapa nggak bisa mudik? Sama, tetap lebaran mah tetap lebaran. Kadang-kadang setan itu masuk di tengah-tengah kita, ya, masuk di tengah-tengah kita dengan lembut. Tadi kita rame soal begini, lisan kita nggak berhenti menggibah, ya. Wah, tetangga sebelah sini mah taraweh aja, tetangga yang sebelah sini kok nggak taraweh ya ke masjid, ya. Padahal sama-sama taraweh baik ke masjid maupun enggak, ya. Gibah, namimah masih ada di tengah-tengah kita. Nah, ini yang diingetin oleh Nabi, sudah bulan puasa ini fokuskan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbiasakan diri kita ribut terhadap perkara amal orang lain, tapi kita nggak ributin amal kita. Apa yang nyisa dari Ramadan kita, apa yang tersisa dari Ramadan kita secara zahir dan juga secara batin, sehingga betul begitu keluar bulan Ramadan, oh menjadi pribadi yang baru. Ketika seseorang keluar Ramadan yang Ramadannya puasa, lebih baik lagi, ya. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dari apa yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak puasa seperti kebanyakannya. Maka Imam Al-Ghazali membagi orang yang puasa itu puasa awam yang hanya menahan lapar dan haus. Ada puasa tingkatan yang kedua, lapar haus doang selesai ini. Level pertama. Naik ke level kedua, puasa khawas, yaitu anggota tubuhnya mulai berpuasa, telinganya puasa dari mendengar yang haram, matanya puasa dari melihat yang haram, mulutnya puasa dari bicara yang haram, mulai terkendali anggota tubuhnya. Ini puasa khawas, puasa khusus, hamba Allah yang khusus. Udah bisa agak berat naik ke yang lebih tingginya, khawasul khawas, minimal kita naik di level yang kedua. Yang atas puasanya para aulia, begitu puasanya udah nggak ada lagi di hatinya yang terlintas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah agak berat, minimal naik ke level yang kedua, puasa khawas. Habis kalau udah mulai selesai zuhur juga lintasan kolok timun suri, kolok dan yang lain susah terlintas dari hati kita. Nggak ada masalah, tetapi jangan sampai bikin ribut. Walaupun nggak nyampe khawasul khawas, minimal sampai khawas lah, ya. Mulut kita udah tahan dulu puasa, perut kita puasa, mulut juga puasa, banyak diemnya. Makanya ketika bulan Ramadan disuruh banyak ibadah. Supaya apa? Yang non ibadah minggir, ya. Banyak ibadah, banyak baca Quran, supaya enggak banyak bicara yang tidak ada faidahnya, ya. Makanya kemudian sebagian mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, supaya enggak banyak kelayapannya, ya. Makanya hartanya disedekahkan di bulan Ramadan itu ibadahnya banyak, pahalanya berlimpah, agar kita berlomba harta kita dibelanjakan dengan sedekah, ngasih makan orang yang puasa. Manfaat toroso iman, ya. Ustaz, ini bulan Ramadan datang nggak bisa lagi buka puasa bersama,
Buka puasa bersamanya nggak bisa, tapi ngasih makan orang puasanya masih bisa, ya, dengan kasih tetangga, kasih orang yang lewat dan yang lain masih bisa. Faktor imannya mah nggak jadi, bukan apa, nggak mungkin, nggak jadi mustahil. Faktor imannya masih bisa kita lakukan. Biasanya untuk buka puasa bersama kita belikan makan, kita berikan ke orang lain, kasih ke tetangga depan rumah, kiri kanan. Sekarang kita nggak bisa kumpul misalkan untuk buka puasa bersama, tapi saya nggak mau kehilangan pahala faktor iman, memberikan makan orang puasa bisa kok, kasih ke orang lain, saudara-saudara kita, nggak ada masalah. Mudah-mudahan puasa kita berhasil zahir dan batin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kitab yang pertama, Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ringkasan kitab Nurul Yakin. Jadi kitab Nurul Yakinnya ada, yang besarnya ada kitab Nurul Yakin. Ini khulasahnya, ringkasannya. Fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Talamidil Madaris Ibtidaiyah di Indonesia, yang diringkas oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, ya. Nggak usah diterjemahin, nanti sakit hati. Di Talamidil Madarisil Ibtidaiyah, untuk murid-murid madrasah ibtidaiyah. Nggak apa-apa, walaupun sudah jebrosan begini, ya, nah kita belajarnya baru, nggak apa-apa, ya. Makanya nggak usah diterjemahin, nanti sakit hati. Ya. Kita sudah beres buku yang pertama, ya, juz yang pertama sudah. Ini buku yang kedua, bab yang pertama. As-sanatul ula minal hijrati. As-sanatul ula, tahun yang pertama, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini mulai kehidupan di Madinah, yang berarti juga ini tahun 1 Hijriyah, ya. Tahun 1 Hijriyah, mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Rasul hijrah di bulan Safar sampai di bulan Rabiul Awal. Binaul Masjidis Syarif, ya, pembangunan masjid yang mulia, yaitu Masjid Nabawi. Bad'ul adzan, mulainya adzan, pensyariatan adzan. Kemarin saya sampaikan bahwa kita hanya tidak akan bertemu dengan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, tapi kita juga akan bertemu dengan pensyariatan di dalam agama Islam. Kemarin disyariatkannya sholat Jumat. Ini kita akan melihat, pertama disyariatkannya adzan. Berarti sebelum itu nggak ada adzan. Sebelum nyampe Madinah tidak ada adzan. Bagaimana mau azan? Orang Islam masuk Islam aja disiksa di Mekah, gitu ya. Adzan, bahasanya an-nida, itu panggilan, adzan. Adzan fajr Ramadan, adzan fajar bulan Ramadan, ya. Adzan fajar bulan Ramadan, ya. Adzan subuh bulan Ramadan, permulaan adzan subuh bulan Ramadan. Adzanul Jumu'ati, dan adzan Jumat. Fisanatil ula, di tahun yang pertama, minal hijrati, dari hijrah. Bana Rasul, bana telah membangun ar-Rasul oleh Nabi Muhammad SAW, Masjidahus Syarif, masjidnya yang mulia, yaitu Masjid Nabawi. Dan ini adalah masjid kedua
Kata apanya nih? Oh iya. Mau nggak diajarkan aku? Ya kata Abdullah bin Zaid, nggak apa-apa. Nih aku ajarkan. Akhirnya diajarkan oleh orang yang dalam mimpinya Abdullah bin Zaid itu lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diajarkan tuh oleh orang tersebut. Maka nih ada bab nanti kalau tidak salah. Ada hadis yang Rasulullah, hati-hati dengan firasatnya orang muslim. Ya. Ada firasat-firasat orang muslim yang benar. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mimpinya Abdullah bin Zaid. Pernah dalam satu peperangan Khalifah Umar bin Khattab itu sedang ada di Madinah. Kemudian pasukannya sedang berperang. Saya lupa perangnya perang apa. Sedang berperang. Pasukan yang sedang berperang ini jauh dari Madinah. Pasukan yang sedang berperang ini jauh dari Madinah. Kemudian pasukan yang sedang berperang ini, yang Umar bin Khattab tidak ikut, sedang terdesak. Umar bin Khattab saat itu sedang khutbah, sedang ceramah. Kemudian Umar terbayang pasukan yang sedang terpojok itu. Umar langsung teriak, naik ke bukit, naik ke bukit, naik ke bukit. Orang yang ada di situ kaget. Ini Amirul Mukminin ngapain begini? Lagi ceramah tiba-tiba naik ke bukit, naik ke bukit, naik ke bukit. Omongan Umar bin Khattab ini, teriakan Umar bin Khattab ini, ya, terdengar dan terbayang oleh pasukan yang sedang berperang. Itu menggema di medan perang itu suaranya Umar bin Khattab. Akhirnya pasukan naik ke bukit. Setelah naik ke bukit, kemudian memenangkan peperangan. Ya, ini firasat-firasatnya orang-orang yang soleh tentu saja. Orang-orang minal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hatinya ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, didekatkan kepada kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah bin Zaid mimpi. Kemudian besoknya diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi. Dalam mimpi saya bawa-bawa lonceng, kemudian ditegur oleh orang, dan saya diajarkan lafaz ini, yaitu lafaz adzan yang kita kenal sekarang. Lalu ya hakun, kata Nabi Muhammad SAW, itulah mimpi yang benar. Udah adzannya begini aja. Ya, adzannya adalah seperti itu aja yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Akhirnya nanti ketika sudah diajar oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sudah dikemanakan nanti oleh Bilal, Umar bin Khattab bilang, wallahi ra'aitu misluh. Ternyata bukan hanya Abdullah bin Zaid yang mimpi, beberapa sahabat yang lain juga mimpi hal yang sama. Di antaranya Umar bin Khattab, wallahi ra'aitu misluh. Ya, demi ra'aitu misluh, demi Allah saya juga melihat dalam mimpi hal yang sama. Jadi lakukan. Yang menarik ketika Abdullah bin Zaid laporan kepada Nabi, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Talqinkan kepada Bilal. Talqinkan kepada Bilal. Ajarin lafaz azan itu kepada Bilal. Yang disuruh azan Bilal. Yang mimpi Abdullah bin Zaid. Pengen gak kira-kira Abdullah bin Zaid yang azan? Pengen. Tapi Rasul pilih siapa muazin? Bilal. Abdullah bin Zaid ajaran kepada Bilal. Diajaran kepada Bilal yang ada. Apa? Kalau ada mah pilih yang suaranya bagus. Jangan maksain. Suara kita sember cempreng gak karuan. Ada saudara kita, sahabat kita, suaranya memang bagus, biar indah nih. Azan ini biar indah. Sedap orang dengar. Allahu Akbar. Kayak di Mekah. Orang nggak ke masjid jadi pengen ke masjid, gimana caranya tuh azan? Ya. Ini begitu azan cempreng, sember, jelek, ya kagak minat ke masjid begini mah modelnya. Boleh milih begitu, tapi ya kalau ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, kita doang di masjid sendiri. Apa boleh boleh buat, mempel aja, tanpa aja. Allah gitu ya. Jadi azan boleh pilih di antara jamaah dan boleh bisa bilang
Dewan Kemakmuran masjid harus milih 2 minimal, 1 imam rawatib, yang kedua muadzin. Jangan semua terserah. Jadi masjid terserah, yang imam terserah siapa, yang azan terserah siapa. Wih, azannya Imam Bukhari. Nah, orang sudah begitu. Boleh sound system dibagusi untuk azan. Ini kadang-kadang kita kritis tapi kebablasan begitu. Begitu mau ditertibkan soal suara, pengeras suara biar bagus, biar cakep, marah kita. Dilarang azan, bukan dilarang azan, diperbagus soundnya biar suara ente yang 1 oktav nggak naik itu tetap enak kedengarannya. Gimana caranya itu kan begitu ya. Kadang-kadang kita mah udah ngegas saja duluan, padahal mau ditertibkan ini sound system masjid kan masa bagusin. Kalau perlu sound systemnya sama dengan Masjidil Haram. Itu nggak ada di Masjidil Haram. Tes cek 1 2 nggak ada di Masjidil Haram, nggak ada. Ya paling dia batuk paling juga gitu, udah enak banget, batuk aja kedengeran enak tuh ya. Atau tapi juga sekarang begitu batuk bubar semua ya gitu ya. Allah paling gitu ngeceknya, enak udah, nggak ada sound system misalnya nggak ada. Perbagus sih di masjid itu nggak ada masalah ya. Jangan sampai sound system masjid suara imam bagus jadi nggak enak kedengeran. Mana sholat tarawih nganggung, aduh itu 20 rakaat serasa 120 rakaat itu ya. Jadi terbagus gak apa-apa suara orangnya dipilih. Dan hebatnya Abdullah bin Zaid gak marah. Dipilihnya Bilal. Nanti muadzin Rasulullah ada Bilal ibnu Rabah, Abdullah ibnu Umi Maktum. Tuh muadzin nanti itu aja. Ini tentang sejarah aja. Wazada Bilalun fi adanis subhi, dan menambahkan Bilal oleh Bilal fi adanis subhi, di adzan waktu subuh, as-sholatu khairum minan naum, lafaz as-sholatu khairum minan naum, yang menambahkan Bilal. Rasulullah enggak protes, tambahkan oleh Bilal as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya? As-sholatu bermula sholat, khairun itu lebih baik, minan naum daripada tidur. Cuma tetap pakai bahasa Arab, bukan usah pakai bahasa Indonesia. Sholat itu lebih baik daripada tidur, gak enak kan gitu. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Diganti oleh santri yang suaranya enak. Kadang-kadang santri di macam-macam aja suaranya enak ya, mereka kan suka main-main suara tuh, main-mainin suara gitu. As-sholatu khairum minan naum diganti ya, sholat kita guna naun ada jangan macam-macam jangan macam-macam ya kan. Karena saya punya teman ya, waktu mesantren saya punya teman itu, satu teman ini batuknya aja enak, jadi dia ngaji apa juga enak gitu. Ya itu cuma dia suka main-mainin begitu tuh ya. Santri kan isengnya kebangetan. Terus sholat kita guna naun gitu kan gitu, aduh bahaya ya. Ini orangnya dengar kan ya. Jangan begitu lagi sampai sekarang ya. As-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur, tambahkan oleh Bilal. Rasulullah enggak melarang, Rasul tidak melarang. Ini namanya sunnah takririyah, dilakukan oleh Bilal tapi Rasul mengamini, Rasul membolehkan, Rasul diam aja nggak melarang. Namanya sunnah takririyah, dilakukan oleh para sahabat, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Wakana dan adalah Rasul Nabi Muhammad SAW ya'muru, memerintahkan Nabi fi fajr Ramadan, di fajar subuh. Fajar itu subuh, sholat subuh sama dengan sholat fajar. Ustaz, sholat sunnah fajar apa sih? Sholat sunnah qobliyah subuh ya. Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi nggak ada sholat subuh
yang ada sholat fajar. Ajaran baru nih di Masjid Nabawi, nggak nyangka sholat subuh nggak ada di sini. Lihat jadwal, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar adanya, subuh nggak ada. Adanya sholat fajar. Maka rakaatail fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar itu sama dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh, yakni qobliyah subuh. Fajar sama dengan subuh. Dan Rasulullah memerintahkan Nabi fi fajr Ramadan. Nih kayak sekarang di sholat soal azan subuh di bulan Ramadan. Diadana ini dengan 2 azan. Di bulan Ramadan mulai disuruh azan 2 kali. Maka sampai sekarang di Makkah, di Madinah, di beberapa negara sampai sekarang azan subuhnya 2 kali, jangan aneh. Ya, saya juga pernah begitu ke Masjid Nabawi. Allah bro, kita tahu sejarahnya, tapi kan kita nggak lazim di kita. Ya. Begitu azan yang pertama, kita pertama kali ke Masjid Nabawi, yang karena programnya Madinah itu saat itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya di negara baru. Langsung kita sholat qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, ini qomatnya lama amat tungguin. Lama, begitu dilama tungguin ada sejam lebih. Azan lagi. Nah lo, azan lagi. Gimana ceritanya? Jangan aneh, jangan norak ya. Biasanya azannya dua kali. Dan itu nggak apa-apa. Itu ada dalam syariat agama. Disebut azan yang pertama azan qiyamul lail. Azan untuk qiyamul lail, sholat tahajud yang mau sahur. Terus nanti baru azan yang kedua, azan sholat subuh, azan fajar. Biar dari Rasul memerintahkan dengan 2 azan. Awaluhuma yang pertamanya, azan yang pertama. Awalu yang pertama huma di antara 2 azan. Yunabbahu bihil ghafilun. Azan yang pertama untuk memberikan peringatan, mengingatkan bihi dengan azan al-ghafilun. Dengan azan yang pertama al-ghafil, orang-orang yang lalai. Hatta yatanabbahu, sehingga teringatkan mereka lisahur, untuk sahur. Jadi zaman Rasulullah ada ngebangunin sahur, ada ngebanguninnya dengan azan. Wasani, dan azan yang kedua disolat, untuk sholat. Biasanya azan yang pertama Abdullah ibnu Umi Maktum, azan yang kedua Bilal. Di antara 2 azan ini masih boleh makan untuk yang puasa. Di antara 2 azan ini masih boleh qiyamul lail, sholat witir. Gitu. Ya. Ada orang nanya, Ustaz, kalau sudah imsak masih boleh minum nggak? Masih boleh makan nggak? Boleh, belum batal. Belum batal, ya. Karena selesainya waktu sahur aslinya adalah ketika azan subuh atau ketika masuk waktu sholat subuh. Setelah imsak mah lampu kuning, takutnya begitu nyampe mulut, Allahu Akbar, mau di mana nih? Yang di mulut, ya. Dibuang sayang, ditelan kebanyakan, gitu ya. Jadi imsak ini lampu kuning, hati-hati, bentar lagi sudah masuk waktu puasa, ya. Jadi jangan diperdebatkan sekarang. Gak ada dalam syariat imsak. Lah memang kagak ada. Cuman kita punya otak, punya akal, supaya nggak kebablasan dikasih. Udah, sahurnya udah, sahur ngopinya udah ngopi. Jangan juga berarti begitu imsak mah nggak ada. Begitu imsak baru bikin kopi. Ya, ini imsak aslinya masih boleh makan, masih boleh minum. Wakana adzan, ada lagi yang nanya, ada lagi pertanyaan, Ustaz, kalau habis berhubungan suami istri sudah imsak, sudah adzan subuh, telat mandi, ya, puasanya sah apa enggak? Telat mandinya, telat, ya, berhadas besar, lewat dari waktu subuh, puasanya sah apa enggak? Sah. Telat mandinya doang mah, asal jangan telat ngangkat.
Kayak ngerti aja dulu. Gitu. Ya. Kalau telat mandi doa mah enggak ada masalah. Wah. Wa kana adzanul jumu'ati wahidan. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, wa kana dan ada adzanul jumu'ati, adzan Jumat, adzan hari Jumat wahidan satu kali. Zaman Rasulullah adzan Jumat satu kali. Min ahdi Rasul, dari masa Rasul ila khilafati Abi Bakar, sampai zamannya Khalifah Abu Bakar wa Umar dan Umar. Jadi sampai Khalifah Umar bin Khattab adzan Jumat mah satu kali. Ya. Awalnya adzan idza jalasa, apabila duduk al imamu oleh imam alal mimbar, di atas mimbar. Jadi begitu imam naik ke atas mimbar baru adzan. Ya. Satu kali itu. Zamannya Nabi Muhammad SAW. Makanya imam itu disunahkan telat datangnya. Jamaah jangan ikutin imam, karena imam sunnah datang belakangan. Jamaah udah kumpul, baru imam masuk, sholat tahiyatul masjid, imam langsung naik mimbar. Ya, begitu. Ya. Jamaah jangan ikutan imam, karena imam sunnah datang belakangan. Celaka kan rumahnya jamaah depan rumahnya ustaz. Aman, ustaznya masih ada di rumah. Udah jalan, buru-buru jalan. Beda dong, beda makom ya. Ustaz mah yang jadi imam datangnya belakangan. Begitu masuk salat tahiyatul masjid, imam naik ke mimbar. Adzan. Yang satu kali begitu. Nah kadang-kadang imam datang duluan sih. Pernah saya di satu masjid sudah datang jam 12 kurang. Begitu nyampe ke masjid itu, ini kebiasaan nih orang kebanyakan. Begitu ke masjidnya masih ditutup. Ini Jumatan jadi apa enggak, saya kan gitu. Kayak gitu. Ini sunnah jamaah datang duluan. Jadi SOP-nya begitu tuh, SOP-nya ya. Jamaah sudah datang duluan, disunahkan datang duluan. Imam datang belakang. Imam tahiyatul masjid, imam salam. Sunahnya imam itu datang dari depan. Ya, dari depan, dari pangimbaran kalau bahasa orang sini. Masuk langsung sholat. Karena kalau imam datang dari belakang, maka setiap saf imam mengucapkan salam. Kalau di depan, imam cukup menghadap makmum, jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu kali imam sholat tahiyatul masjid, imam naik mimbar, imam bersalam. Itu biar nggak bingung nih yang adzan satu kali. Jadi zaman Rasulullah adzan satu kali sampai zamannya Umar bin Khattab. Wa kana ala babil masjid. Wa kana dan ada imam ala babil masjid wakana dan ada adzan ala babil masjid, di depan pintu masjid. Azannya maka sebabnya enggak, azan itu khusus ada di sebelah sana. Ya, azannya zaman Rasulullah di depan pintu masjid. Kenapa? Untuk ngasih tahu yang masih ada di luar. Maka masih ada suka masjid yang muadzinnya jauh dari tempat imam. Zaman Rasulullah di depan pintu azan. Bahkan adzan naik ke atas. Kenapa suka ada masjid, ada menaranya ke atas? Zaman dulu, zamannya Bilal kalau mau azan naik ke atas ke tempat yang tinggi, kemudian memandangkan azan. Sekarang kan nggak begitu, nggak perlu. Ya, ada toa di atas kan gitu, sampai itu suaranya. Di menaranya masih tetap ada. Kenapa dulu ada menara-menara untuk ada? Jadi makanya muadzin mah harus gagah naik ke atas, Wazada Utsmanu, dan menambahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu an, semoga ridho Allah anhu kepada Sayyidina Utsman. Di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan al-adana saniyah,
al-adana, beliau wazan dan menambahkan Utsman Sayyidina Utsman al-adana saniyah akan adzan yang kedua. Kenapa? Bisa babi kathratin nas, karena sebab banyaknya manusia. Kalau adzan satu kali nggak kedengeran, azannya dua kali. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan menambahkan Sayyidina Utsman akan azan Jumat. Kok kita ngikutin Rasul apa ngikutin Sayyidina Utsman? Nah ini kan cuma dibenturin begini, nggak boleh dibenturin begini. Kalau sahabat dengan sahabat, nggak bisa sahabat dibenturkan dengan Nabi. Gitu. Sayyidina Utsman pasti ikut Nabi, karena para sahabat itu dalam syariat ashabul haq, ya. Jadi rujukan dalam syariat juga sahabat. Nggak mungkin Sayyidina Utsman yang mantu Nabi 2 kali, bukan mantu Nabi 2 kali, 2 anaknya diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Utsman bin Affan, melakukan sesuatu yang Rasul nggak ridho, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Nabi, kagak mungkin. Sayyidina Utsman bin Affan yang bukan hanya hartanya tapi nyawanya dikorbankan untuk agama, menambah sesuatu yang bertentangan dengan perintah Nabi, nggak mungkin. Ya, maka kita ikuti, di sebagian ikut ini mah nggak, silakan. Sebagian azan 1 kali ya juga silakan. Gitu. Bukan betulin begitu kan, ikut Sayyidina Umar apa ikut Nabi? Ya enggak lah, orang Sayyidina Umar pasti ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Loh, kok bagaimana? Imam Syafi'i pasti ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibenturnya yang nggak makomnya, nggak level. Nabi Muhammad dibenturkan dengan Imam Syafi'i. Yang level apa? Ikut Imam Syafi'i apa Imam Ahmad? Begitu kan? Ya. Ikut Imam Hanafi apa Imam Syafi'i? Boleh. Kan gitu. Ikut Pak RT apa ikut Presiden? Ya kan nggak mungkin dibenturkan begitu kan? Gitu ya. Bisa babi kasratun nas, sebabnya adalah banyaknya manusia. Dan para sahabat yang ada saat itu ya kok diam. Sahabat yang ada pada saat itu setuju. Masih ada loh. Masih ada siapa? Masih ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masih ada siapa? Masih ada sahabat Anas bin Malik. Masih ada Abdullah bin Abbas. Masih ada Sayyidatina Aisyah. Masih ada siapa lagi? Masih ada Abdullah bin Amr bin As. Ya, masih ada sahabat semua. Enggak ada yang protes, ya. Artinya sesuatu bukan yang terlarang. Lah ente yang terlahir 1400 tahun kemudian, nasabnya juga kagak jelas, bukan mantu-mantu nabi-nabi acanan kan gitu ya, protes, ya malu dikit lah masa di Utsman bin Affan kan gitu. Ya, jadi artinya apa? Ya sudah silakan. Adzan 1 kali mangga, adzan 2 kali juga mangga. Tujuannya apa? Biar mengumpulkan orang. Adzan 2 kali aja, azan 2 kali aja, masih nunggu azan berangkatnya ente. Lah, kan begitu ya. Kebayang azan 1 kali, ya. Kali imam khotib sudah khutbah yang kedua baru pada datang. Gitu. Ya. Jadi ini kapan mulai azan 2 kali? Kapan azan ada 2 kali 1 waktu sholat fajar, dan kapan mulai syariatkan azan. Yahudul Madinati, yang kedua bab tentang Yahudi Madinah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Malik rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ilmi fi darin amin. Qala radhiyallahu an ila an qala wa idza nawalahu sikina. Ya, kitab Adabul Alim wal Mutalim, karangan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, memandu kita lagi belajar nih. Kita lagi belajar, insyaallah sama kita belajar dengan kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tentang tata cara belajar, tentang tata cara jadi santri, tentang tata cara jadi guru, ya. Diajari oleh beliau. Dan kalau kita belajarlah sama orang yang sukses,
Kalau kita mau dagang, jangan nanya sama yang gagal dagang, kagak bakal berani dagang itu. Nanya sama yang gagal, kagak jadi. Nanya mah sama yang sukses. Coba kalau nanya yang gagal, gimana nih kalau saya dagang? Saya juga dagang 3 kali, gagal semuanya. Nanyanya salah, nanyanya sama yang berhasil. Nah, kita nanya sama yang berhasil. Belajar yaitu kayak Hasyim Asy'ari. Beliau menceritakan bagaimana caranya belajar sukses, bagaimana mengajar sukses, muridnya jadi ulama banyak ya. Karangan kitabnya masih dibaca sampai sekarang. Beliau begitu sibuknya menjadi pendiri muassis Nahdlatul Ulama, tapi luar biasa tetap masih ngajar. Ada yang terbukukan yang sudah dalam bentuk kitab, yang saya punya itu ada sekitar 19 kitab ya. Masih belum yang manuskrip. Di kesibukannya masih ngajar, nulis, menggerakkan organisasi, menggerakkan perang, itu kan luar biasa ya. Kalau orang biasa susah, ini berhasil semuanya sampai sekarang. Maka insya Allah kita dipandu oleh orang yang sukses dalam pembelajaran, sukses dalam ngajar. Jangan nanya sama santri yang gagal. Coba kalau nanya sama santri yang gagal, gimana jadi santri? Gatal-gatal doang ya. Bisa mah kagak, nanya sama yang gagal, jangan nanya sama yang sukses. Wa idza, berkata Hadratus Syekh, wa idza nawala, wa idza apabila nawala memberikan kepada syekh, wa idza apabila nawala memberikan santri kepada syekh. Kita sepakat aja ya, bahasanya santri dan syekh aja deh ya. Santri itu sama dengan tolib, santri itu sama dengan muta'alim, santri itu sama dengan pelajar ya. Syekh sama dengan guru ya, syekh sama dengan muallim yang mengajar. Wa idza apabila nawala memberikan santri kepada syekh sikinan, pisau ya, ngasih pisau nih. Kemarin cara ngasih pulpen, secara ngasih pulpen dikasih tahu sama Mbah Hasyim mereka, yaitu kalau pulpen mah sudah dibuka ya. Kemarin jangan sampai kita ngerjain gurunya udah sepuh, ngasih pulpen, tutup pulpen sama lurus semua, akhirnya gurunya 2 jam cuma pengen nyari gimana buka pulpen kayak gitu ya. Kalau ngasih tinta ya sudah terbuka ya. Nah ini gimana kalau ngasih benda tajam? Apabila santri memberikan benda tajam kepada guru, fala yusawibu, maka jangan memberikan santri ilahi kepada syekh syafarotaha, bagian yang tajamnya. Nah, ini pisau, ini bagian tajamnya. Ini syekh pisau, udah kayak mau ngebunuh syekhnya ya. Ini guru pisau, udah kayak ngajak berantem kan, mak megangnya begini, ayo ini pisau nih, ayo pisau nih waktu kan gitu ya. Jangan begitu. Wala nasabiha, dan jangan juga memberikan pegangannya. Yang bagian tajamnya jangan, yang pegangannya juga jangan. Berarti yang tajamnya mengarah ke kita juga jangan, membahayakan diri sendiri. Wayaduhu qabidatun, wayaduhu, dan tangannya murid qabidatun, memegang ala syafar, bagian yang tajam. Begini juga jangan ya. Ini bahaya ya. Ini arti gini, kalau itu sudah jelas memberikan bagian tajam ke guru nggak boleh ya. Kemudian memberikan bagian pegangannya ke guru, yang tajam ke kita megang bagian tajamnya juga jangan, membahayakan. Terus gimana? Lemparin aja kita apa lagi. Ini kasih tahu caranya pasti, masya Allah biasa. Bal, akan tetapi Allah menyodorkan murid akan sikin. Awallah aradha wahda syafriha, yaitu batas bagian tajamnya, ila jihati qabidon, ke arah yang dipegang, ala torofin nisab, di ujung ikatan. Artinya apa? Ini pisau kan suka ada batas tali tuh ya, ada batas talinya. Yang dipegang adalah batas talinya, situ diserahkan kepada guru. Luar biasa ya.
Bisa dong, tangkap guru. Wih, luar biasa, ya. Jadi yang dipegang apa nih? Tali ini pegangan, ini bagian tajamnya suka ada talinya tuh batasannya. Itu dipegang oleh kita, diserahkan kepada guru. Silakan. Jadi luar biasa ya. Ini ada. Mayali mimma dari apa-apa yang mengiringi al-faslu pemisah tuh. Jailan yang dijadikan nasobiha ala yaminil akhidi. Yang dijadikan batasan ikatannya ala yamin atas bagian kanan al-akhidi yang ngambil. Jadi diserahkan langsung ke bagian kanan guru. Ya, kita pegang pembatasnya. Ini guru bagian kanan, ini pisau nih. Terus kenapa? Tolong bunuh saya guru. Biasa gitu ya. Kenapa? Frustasi lah guru gitu ya. Ya. Nanti tolak cinta. Ya. Jangan ya. Alal yaminil akhid, ke tangan kanan al-akhid yang ngambil. Siapa yang ngambil? Yaitu guru. Ini soal ngasih pisau dikasih tahu bahas ya. Supaya jadi murid yang terhormat, nanti dikasih tahu bagaimana menjadi guru yang terhormat. Wa in apabila nawala memberikan murid hu kepada syekh, wa in apabila nawala memberikan santri hu kepada syekh sajadatan sajadah. Ini asli bahasa Indonesia sajadah satu ya. Sajadah. Saya tanya-tanya di Arab orang nggak tahu sajadah. Ya. Nggak tahu sajadah. Bisa sajadah masa sajadah apa? Allah alam. Apakah alam yang norak? Apa saya yang nggak tahu? Saya pikir sajadah nggak tahu sajadah apa. Orang Indonesia ada sajadah. Ya, sajadah. Nawala memberikan sajadah yusoli yang akan sholat alaiha di atas sajadah. Nasyara maka menghamparkan santri akan sajadah awalan lebih awal, maksudnya langsung dihamparkan. Guru, coba minta sajadah, saya mau sholat. Nih, kasih begitu. Yang nggak dihamparkan, dibuka nih guru, tinggalkan sajadahnya tinggal. Jangan sampai kita mau sholat yang gelar sajadah kita guru, luar biasa. Waduh, luar biasa nih. Aduh, mantap yang dari sejadah saya, guru saya, itu mah kurang ajar lagi. Maka guru datang tuh sejadah sudah dihamparkan. Kalau guru minta, ya sudah dihamparkan. Wal adabu ayyufrishaha huwa inda qasdi dzalik. Wal adabu dan adabnya ayyufrishaha hendaknya menghamparkan santri akan sajadah huwa oleh santri ya, huwa bermula guru inda qasdi dzalika ketika menghendaki itu. Tapi lihat-lihat dulu minta sajadahnya di mana. Minta sajadah depan rumah, ya depan asrama kita. Tolong minta sajadah digelarin di depan asrama kita. Ya lihat-lihat dulu. Sekiranya di tempat sholat minta sajadah langsung digelar. Tapi kalau di jalan mah, ya udah kasihin aja sajadahnya. Maksudnya Mbah Hasim takut kita letterlek. Di mana saja guru minta sajadah, maka kita hamparkan. Waduh bahaya ya. Lihat dulu, kita kritis juga ya. Oh guru habis sholat minta sajadah, berarti mau dibawa pulang, yang nggak usah digelarin. Ini namanya nambah kerjaan. Gurunya mau pulang, minta sajadah digelarin nama kita, guru ngelipet lagi baru bawa pulang. Dilihat-lihat dulu, kira-kira mau dibawa pulang apa mau dipakai sholat. Gitu. Guru menghendakinya apa? Makanya kita disuruh memperhatikan tabiat karakter guru, kebiasaan guru. Lewat mana? Ya, bukan mau diancam, lewat mana nih pulang nih? Yang enggak ya kan gitu. Makannya apa, minumnya seperti apa, gitu kan. Sehingga tahu tabiat guru, kita bisa memperlakukan kesan guru. Tahu gurunya nggak ada yang durian, harus tahu itu, ya. Ayo pesta durian,
timpukin kalian. Kayak gitu, jadi kan kayak begini kita harus tahu ya sukanya apa kan gitu ya. Guru nggak suka warna kuning misalkan, ya jangan beli warna kuning dong. Sengaja kita beli warna kuning. Kalau dia nggak suka kan ntar balik lagi ke saya kan, akal-akalan. Ya. Wala yajlisu dan wa alla yajlisa dan tidak duduk santri bihadrati syekh di hadapan syekh ala sajadatin di atas sajadah wala yusolli dan tidak sholat santri alaiha di atas sajadah illa kecuali ida apabila karena ada al-makanu oleh tempat ghairu tahirin ya tidak suci. Bahkan bahasa ngajarin kalau guru pakai sejadah kita mau pakai sejadah ya luar biasa. Guru ini lebih parah kita, gurunya nggak pakai sejadah kita pakai sejadah. Kenapa? Dingin, guru udah mangkerat gitu, kita cari aman sendiri. Utamakan guru ya, bukan utamakan selamat, utamakan guru. Kita anteng kita anteng pakai jaket tebal segala macam, guru udah menggigil aja kan gitu. Adabnya seperti dia pakai si guru. Ini jangan, bukan berarti wah ini sangat diktator, enggak. Ya saya pernah saya mendengar nanti guru yang mulia, guru yang hebat juga akan memprioritaskan muridnya. Murid yang mulia memprioritaskan gurunya, guru yang mulia akan memprioritaskan muridnya. Ya. Saya pernah mendengar cerita salah seorang muridnya Sayyidul Habib Umar bin Hafid. Ya. Saya pernah mendengar cerita salah satu muridnya Sayyidul Habib Umar bin Hafid. Ketika di Hadramaut ditarik itu musim dingin ditarik. Datang santri-santri dari Indonesia. Santri baru dari Indonesia. Dapat kabar dari Indonesia, katakanlah misalkan yang akan datang 10 santri. Disiapkanlah karena musim dingin, disiapkanlah oleh Habib Umar 10 selimut dan 10 tempat tidur. 10 pas. Ada orang Indonesia. Janji 10 datang 15. Biasa kan Indonesia makan begitu ya. Kalau bagi-bagian gitu ya, ngatur sendiri. Janji 10 datang 15. Walhasil berarti selimut kurang. Ya, udah. Pas malamnya santri mah kan nggak tahu, bukan salah santri yang datang. Santri nggak tahu. Santri mah taunya ada selimut, taunya ada tempat tidur, nggak kedinginan. Begitu pagi hari orang melihat putra-putri beliau pada pucat wajah. Kenapa rupanya? Karena kekurangan selimut yang 5 ini diambil dari selimut beliau, jatah beliau, dan jatah murid-muridnya. Tuh, guru yang mulia memprioritaskan murid yang mulia memprioritaskan guru. Kita cari selamat sendiri-sendiri. Maka jadi gurunya kurang berkah, jadi muridnya ya apalagi. Gitu ya. Aw yahtaju ilaiha li'udrin, atau membutuhkan itu ketika ada guru bahkan tidak pakai sejadah. Atau ada kebutuhan ilaiha kepada itu li'udrin karena udzur. Wa idza qama syaihu, dan apabila berdiri syaihu oleh syekh, badaro maka bersegera al qaumu oleh kaum yang lain ila akhdhi sajadati kepada atau untuk mengambil sajadah, wa ilal akhdhi biyadi, dan kepada mengambil tangannya. Kalau sudah mau berdiri, sudah, yang lain ada yang siap mengambil melipatkan sajadahnya, ada yang siap mengambil tangannya. Untuk apa? Untuk dipapah ya. Au adudihi atau biadihi au adudihi, atau pundaknya untuk dipapah. Ini taja ilaihi, ini taja apabila membutuhkan syekh
ilaihi kepada itu, ya. Guru kita sudah sepuh, ya, udah repot bangun juga. Nah, kita diem aja ngeliatin, jatuh nggak nih, waduh ya. Buru-buru bangun, ketika ada sinyal, ada tanda guru mau bangun, buru pegang tangannya, buru pegang ininya. Adabnya malah begitu, ya, bukan begini. Aduh, saya nggak ada bah, sama guru diam aja. Kadang-kadang kita gitu ya. Ini ngajarin Mbah Hashim. Kalau guru kita sudah sepuh, susah untuk bangun, adabnya malah bukan kita berdiam. Adabnya adalah buru-buru kita ke depan, pegang tangannya, pegang bahunya untuk kita apa, adabnya seperti itu. Kadang-kadang ini adabnya ngatur begini. Jadi nggak apa-apa pegang tangan guru, nggak apa-apa pegang badan guru untuk meringankan. Beliau adabnya seperti itu. Guru ukal, bangun, belok kiri salah, belok kanan salah. Kita diam aja. Kenapa takut adab, takut nggak beradab. Justru dengan enteng liatin guru yang kesusahan itu nggak beradab, gitu lah. Pengen disampaikan oleh Mbah Hashim. Gitu. Pegang tangannya, pegang, bantu, gitu. Pegang sandalnya, bawa pulang. Guru nyeker pulang gitu. Gak ada masalah. Dalam siapa yang terdekat, gitu ya. Aduh, saya anak baru lah. Gak ada masalah anak baru seperti ini, ya. Karena beradab kepada guru. Ini taja ilahi apa guru membutuhkan. Tapi kalau gurunya masih gagas segala macam, ya sudah, biarkan bangun sendiri. Kita lihat sendiri. Wa ila taqdimi na'lihi, dan kepada taqdimi na'lihi, menyodorkan sendalnya. Makanya di pesantren doang tuh. Kalau bahasa Kang Iwong apa? Kalau sudah ada sendal balik sendiri, berarti sudah masuk area pesantren, ya. Sendal balik gitu kan. Sampai kita waktu di pesantren rebutan pengen bawain sendal guru, rebutan pengen balikin sendal guru tuh. Rupanya Mbah Hashim yang ngajarin, ya, supaya guru tuh sampai nggak ngambil jongkok untuk ngambil sendalnya, supaya guru sampai nggak balikin sendalnya. Ini ada. Iya, ada sendal baru guru, sendalnya baru, luar biasa. Cobain gitu ya. Atau boleh juga dibuat pulang lebaran. Aduh, ya kan gitu. Hanya di Indonesia sendal guru hilang. Masya Allah. Begitu ditanya, kenapa ambil sendal guru? Tabarukan. Parah kita. Gitu. Kalau nggak salah selama ngajar ini 2 kali saya sendal hilang, 2 kali hilang. Alhamdulillah, ya. Sekali alhamdulillah ketukar dengan yang jelek, yang kedua kali mah hilang beneran. Hilang, dua Allah. Wa ila taqdimin na'lihi illam yashukka, apabila tidak merepotkan guru. Ada pernah, bukan saya, pernah kisah di Masjid Imam Bukhari. Saya bilang begini instruksinya, tolong disimpan, ya, disimpan sendalnya Abah Kiai, ya, dirapikan. Benar disimpan. Tapi begitu beliau mau pulang itu sendal entah ada di mana. Saking rapihnya, ya, plastiknya hitam semua. Acara maulidan kok nggak salah. Saya bilang kayak gitu, ya. Saya bilang ini sendal Kiai masing-masing dirapikan supaya kalau beliau mau pulang gampang. Jangan sampai Kiai kita nih, salah satu guru kita nih sibuk nyari sendal. Benar dirapiin sendal beserta dengan sendal jamaah yang lain. Itu plastiknya hitam semuanya. Begitu beliau mau pulang duluan, mana sendal? Waduh, di mana ya? Plastik hitam semuanya. Ya itu ditandain siapa megang sendal siapa. Tapi ya sudah, kasihkan gitu. Semacam aja panitia. Kadang-kadang mau rapi malah bikin repot. Walhasil dibukain semua sendal jamaah, yang disimpan sampai ketemu sendalnya guru kita itu. Saya dalam hati ketawa, ya ada keselnya juga kan gitu ya. Sampai beliau nunggu mau pulang, ya nunggu dulu, bukan sendal terus aja bukain semua, ya. Padahal kita kasih tanda. Tujuannya tuh tadinya sih mau beradab, nyimpenin sendal guru. Walhasil caranya salah, malah jadi panjang cerita. Untung dia nggak bilang begini, udah Laji, Abah pulang nyeker aja ke kamar, kan begitu ya. Jadi tetap kita kritis. Tujuannya adalah, esensinya adalah memudahkan guru.
Ilam yasul tidak apabila tidak merepotkan guru dari akan itu yaitu mendahului sendal, nyiapin sendal. Ala syekh atas syekh. Wa yuqsiduna bidzalika kullihi dan tapi semua itu niatnya ya, baik nyiapin sendal, baik ngebopongnya, baik mapahnya, baik tadi ada ngasih pisau dan sebagainya, tapi semuanya itu yuqsiduna para santri itu bermaksud bidzalika dengan itu semua kullihi seluruhnya at-taqarruba ilallah, yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah memudahkan para pejuang Rasulullah supaya kalau guru nggak terlalu capek, dia akan lebih punya energi untuk berdakwah kan. Kalau gurunya terlindungi, tercukupi makan dan yang lainnya, guru punya cukup waktu untuk ngaji. Tujuannya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituju tetap ridhonya Allah. Harus seperti itu ya. Kalau guru sehat, kalau kita sehat, paling top juga kita kongko. Kalau guru sehat kan bisa ngajar ngaji ke sana, ke sini, ke sana. Buat simpel urusan guru. Kalau urusan sendal cepat dari majelis ini, masya Allah. Kita lihat guru-guru kita, ya, termasuk begitu saya ikut daurah kemarin. Jadi santri cuma 40 hari. Melihat Sayyidil Habib Umar bin Habib, lihat kakak beliau Habib Ali Masyhur. Begitu dari satu majlis mobile ke majlis yang lain, ke majlis yang lain, puluhan majlis dalam satu hari. Ya. Sampai kita kalau ngaji ba'da zuhur atau sebelum zuhur itu dengan Habib Ali Masyhur, selesai ngaji dia awalnya nggak bisa salaman. Sekali beberapa di waktu maulid boleh salaman, waktu jumatan boleh salaman. Tetapi di jam 10 sampai jam 12 selesai beliau ngajar kami di majlisnya, di majlis di Darul Mustafa itu langsung jalan. Enggak sholat zuhurnya sudah di tempat yang lain. Nanti setelah zuhur ngajar itu pindah lagi ke tempat yang puluhan majlis dalam satu hari. Jadi ketika kita memudahkan urusan guru ini, kita memudahkan urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersedekah kepada guru, meringankan urusan dunianya, maka kita sedang meringankan urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Tujuan dari itu semua kata Mbah Hasim, taqarrub ilallah, taqarrub kepada Allah, jadi pahala, jadi ibadah. Coba urusan nyari sendal guru saja, harusnya sudah ngajar ngaji di sana setengah jam, masih ukal nyari sendal. Gara-gara apa? Gara-gara ente tabarukan dengan sendal guru dibawa pulang. Kan gitu, nggak jadi ngajar kali guru, waduh, nyeker nyampe sana. Taqarrub kepada Allah. Wa talaba ridho syekh, yang kedua adalah wa talaba dan mencari santri ridho syekh, akan ridho syekhnya, ridho gurunya. Nyari senang guru itu boleh ya, biar guru senang sama kita. Wallahu a'lam. Nanti pembahasan yang baru ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sore juga kita bisa ketemu lagi. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Sore apa? Syama'il Muhammadiyah dan kisah hikayat hadis yang dijelaskan oleh hikayat oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Musburiyah ya. Itu kita kenal sekarang apa? Kitabnya burung emprit ya. Hikayat itu. Kenapa hikayat? Lah, jangan berat-berat kalau pengajian menjelang maghrib mah. Udah perut lapar, kebayang kolak ya. Ada yang ringan saja. Wallahu a'lam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana.
قربى أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سوري بالمصطفى رسولي بكل سوري بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحد وآله وصحبه عدد تشي الصمد والحمد لله بالبدء والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.